A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa ammir nahdatal watani ad-diniyatal islamiyata ala madhhabi ahlus sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para guru-guru kita, para masyayikhul ma'had, Amidul Ma'had yang kita cintai, yang kita hormati, yang kita banggakan. Kita doakan untuk beliau dan semua para masyayikh kita, mudah-mudahan tetap dalam ma'unah, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umur-umur beliau dalam ketaatan dan membimbing kita, amin. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala, pada sore hari ini kita bisa berkumpul dalam acara barang-barang baca kitab. Jadi bari amun salah bacaan kitabku pada aku aku baca kitab aku sok ngono-ngono. Karena saya alumni Matan Jurumiyah. Amun ida aja alumni Mutamimah kana, alumni Alfiyah kana ida kan. Amun aku aja Matan Jurumiyah doang. Makanya nanti amun salah ini ngono kanggo ngombe. Nah, jadi insyaallah pada hari ini kita baca kitab yang saya rasa ini sangat luar biasa penting untuk kita ketahui bersama. Karena mau tidak mau kalau udah balik dari sini ke rumah itu problema macam yang kita temuin. Maka pada hari ini insya Allah ada beberapa kitab, satu kitab yang ini saya rasa sekali lagi sangat penting untuk kita sama-sama bedah dan sama-sama kita baca insyaallah pada hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan, amin. Salawat beriring salam kita diakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita bareng-bareng bersalawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita bahas kitabnya, penting untuk kita ketahui bersama, sesungguhnya aswaja Ahlussunnah wal Jamaah itu kalau kita lihat dari hasil Muktamar Ulama Sedunia tahun 2016 itu di chatnya itu kurang lebih di Rusia, itu di antara yang aswaja itu yang akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah, yang fikihnya ala madhahibil arba'ah, dan yang ada tasawufnya, yang ada suluknya. Nah, ini yang termasuk Ahlussunnah wal Jamaah sesuai ijma' pada saat itu. Hadir ulama kita dari Yaman, hadir dari Mesir, macam-macam. Makanya ketika ngedengar itu ada sebagian yang merasa lain hidapna, terutama orang-orang yang mungkin nggak bermazhab.
lain marah melihat apa ranano kita pertemuan itu. Nah, pada itu ijma'nya para ulama pada saat itu. Waktu itu saya masih di Mesir. Nah, sehingga perlu kita ketahui di antara ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah, satu, tidak cepat-cepat mengkafirkan. Nah, kalau ada orang cepat-cepat ngafirin orang lain, oh hati-hati, itu bukan Ahlussunnah, itu bukan baginda Rasul punya anak buah. Oh, jadi kalau Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan, tetapi mensunnahkan, ngebikin orang jadi sunnah benar-benar. Nah, jadi kalau ada yang begitu-gitu, hati-hati. Kan kita dengar tuh dikit-dikit, dikit-dikit, macam lah. Ada jendak dengan ngono. Kadang kalau nggak punya dasar, undi ngento. Terutama sida nih harus punya dasar. Nenek nurut-nurutang. Jangan. Nah, tuh. Terus Ahlussunnah wal Jamaah itu seperti yang tadi, yang pertama itu biasanya mengislamkan bukan mengkafirkan, ngemasukin orang dalam Islam, bukan ngebikin orang keluar dari agama Islam. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah itu biasanya yang tadinya nggak saling sayang, nggak saling demenang, akhirnya saling demenang. Ceramahnya itu bikin tenang. Mulai singonek dina salang sapa dengan. Ahlussunnah wal Jamaah bikin orang tenang, bikin dengan baik, bikin dengan saling kangen. Nah, kalau ada misalnya yang anggap dirinya Ahlussunnah wal Jamaah tapi ngebikin orang nggak karuan, nah tentunya seperti yang tadi lah, tidak keluar dari fikih ini, kemudian yang tadi itu. Nah, maka sekali lagi banyak permasalahan-permasalahan yang kita temuin di rumah. Ini kitab ini kurang lebih membahas bagaimana kemudian pandangan para ulama tentang apakah apa yang kita lakukan untuk orang yang meninggal dunia itu apakah bermanfaat atau tidak bagi orang yang meninggal dunia. Misalnya zikir itu zikir itu ada nggak manfaatnya untuk orang udah meninggal dunia? Misalnya bersedekah itu apakah bermanfaat untuk orang meninggal dunia? Bacain kita Quran kulhu Fatihah itu bermanfaat apa tidak bagi orang yang meninggal dunia? Itu kurang lebih yang dibahas dalam kitab ini. Nah, dan itu biasanya kita lakukan di rumah. Lebaleno arah dengan tahlilan lebalenda ada? Tidak ada kalau meninggal dunia? Ada kan yang bilang bid'ah? Maksudnya ada dengan ngono ida ke ngono? Ada? Syukur ida karena ida di narak sekanoan le balenda. Amona kami jana ngene kami tonu. Bergeng itu kan sing ngono, tapi kan enggak masalah. Nah, ala kulli hal enggak apa-apa kita bebaturan aja, tapi harus kuat juga. Harus kita kuat pegangan kita. Nah, jadi kalau ketemu sama yang gitu-gitu, kalau bisa dilawan, lawan. Kalau nggak bisa dilawan, kan udah teduh, pada sekak mat nih dah. Tapi kalau orang yang bisa lawan dia teduh ya. Tapi kalau ada yang nggak bisa lawan, kan udah diam. Kalau dia ngomong, biarin aja ngomong, nggak apa-apa. Anggap produce dah. Nah, lagu wanita aja, makanya harus kuat-kuat benar nih landasan-landasan kita. Nah, jadi itu kurang lebih yang kita bahas. Kalau kita lihat dari segi kesimpulannya, wanang kesimpulan dulu. Kesimpulan yang akan kita bahas ini, tidak ada satupun ulama, baik itu ulama salaf, ulama khalaf, yang mengatakan bahwa membaca Quran, membaca Fatihah ataupun bacaan-bacaan yang lain, doa untuk orang yang meninggal dunia, tidak ada satupun para ulama salaf itu mengatakan itu perkara bid'ah. Nggak ada. Nah, kenapa? Nangka tagi ayat ini. Oke, mari kita baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aranja aku demen buku baca kitab sekarang. Duit kitab dengan yang kuliah Bali. Aku demen, makanya harus dikuatin bagi baik.
Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu muqaddimahnya. Ini kalau saya punya kitabnya, ini saya beli di Mesir. Ini tempat belinya di dekat makam Syekh Saleh Ja'fari namanya, di Mesir, di dekat Mahattoh, dekat apa Nana? Bahasa Mahattoh stasiun. Nah, jadi kalau mau pergi biasanya kita di sana. Itu yang bisa beli di sana ini. Nah, ini yang pertama yang kita bahas sekali lagi itu lafaz pendapat para ulama nanti akan dimunculkan di sini. Bahkan dimunculkan juga pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bagaimana pendapat beliau tentang bacaan-bacaan orang-orang yang masih hidup untuk orang-orang yang meninggal dunia? Kira-kira bagaimana pendapat beliau? Dimasukin di sini sama pengarang. Nah, kata kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ta'ala wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Secara gampang-gampangnya bahwa ayat ini menjelaskan sesungguhnya tidak ada yang didapatkan bagi seorang insan kecuali apa yang diusahakan. Nah, beje si gawe ini mauna. Ini secara zahir ayat ini menjelaskan seperti itu. Nah, jadi sekali lagi kitab ini membahas tentang bagaimana apakah apa yang kita lakukan, yang kita niatkan untuk orang yang meninggal dunia, apakah itu bermanfaat atau tidak. Ya ini deh terbahas di kitab ini. Nah, kemudian bagaimana pendapat para ulama, itu yang dibahas dalam kitab ini. Nah, sehingga ngarangkun pegoyante si bilang jelulai ilmu. Kadang kalau ada orang meninggal dunia, ada orang takziah, kan itu kita doa, kemudian kita macam-macam gawe teh. Nah, kalau ada yang bilang oh ini kanggu, ada yang berbeda, terdoa ngabi namuni, lagu ini kita na bagus na kita. Nah, apa katanya? Hadhil ayatul karimah minan nususil muhimmah allati yatamassaku biha katsiru mimman yujawwiru'a. Pengono yajurruna wara'a dhawahir alfaz wa umumat an-nusus al-muttaliqah والمطلقة دون مراعاة للأصول القرائن الأخرى التي تفيد تخصيصا أو تقييدا للنص والتي يجب ألا تفهم النصوص. Nah, ini pada itu memang ayat ini kalau kita perhatikan maksud secara zahirnya, seseorang yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia tidak ada yang didapatkan kecuali apa yang udah dilakuin ketika di masa hayatnya. Misalnya tenggawi itu sembayang, pahala sembayang terdoang mau ta, pahala silain dia mau. Ini secara zahir ayat ini. Kita di dunia hidup baca Quran, pahala baca Quran kita aja yang kita dapat, pahala silain dia mau. Ini secara zahir ayat ini. Tetapi lihat, nah, lakin hunaka nususun ukhra tathbutu intifa'ahu bighairi sa'ihi kama sayati fi hadzal bahts. Lagu ngana tene, lo palang bawa, ngombe kana cetakan tene pada pende. Oh, beda. Coba sudah lihat ya, saya beda cetakannya. Karena cetakan asli. Cetakan apa ini jana? Cetakan kawin. Ini asli nih. Akan tetapi supaya sudah jangan bingung, be ya walakin sino nggak bare. Buka ndara halaman nih. Kujulu seke 2 3. Buka halaman 4. Tene arah walakin di atas. Tabada sudah si inti-intinya doang. Jamaah sudah bacanya le balik. Tuh, dibaca paling atas. Itu nanti ada lakin tuh baris ketelu yang atas. Hunaka nususun ukhra. Udah sudah lihat? Oke. Tetapi ada nas-nas yang lain yang menjelaskan sesungguhnya pekerjaan orang lain, bacaan orang lain, pahala orang lain bermanfaat untuk orang yang udah meninggal dunia. Sekali lagi, ayat ini menjelaskan secara jamak-jamaknya bahwa ayat ini menjelaskan enggak no mau tamun tamate apa sih pegoyanta.
Pokoknya orang lain nggak bermanfaat bagi dia orang yang udah meninggal dunia. Katanya akan tetapi, nah jangan ngelihat dari satu dalil aja. Dende girang molongnya dalil nenda. Kadang pelangnya dalil no lain artinya. Itu kalau dilanjutin, oh beda artinya. Kalau dilanjutin, beda maknanya, beda hukumnya. Nah, maka perlu juga kita kaitkan dengan dalil-dalil yang lain. Nah, banyak dalil-dalil yang menjelaskan hal itu. Oh, ntar dijelasin. Walidzalika fa innal muhaqqiqina min ulama'i sunnah wa khususan al-munsifina min a'immatis salafiyah mithlu Syekh Ibnu Taimiyah. Nah, akan tetapi seperti yang tadi itu, banyak ayat-ayat ternyata yang ayat itu, hadis itu menjelaskan sebaliknya dari apa yang dimaksudkan dari ayat tersebut. Jadi ndik pun bermanfaat untuk apa sih gawe itu doang. Lagu ada yang amal-amal orang lain lah yang bermanfaat untuk kita. Nah, kalau kita baca secara gamblangnya ya, nah sekali lagi lagu jemaah udah baca dah ulang. Nanti sudah baca ulang lah. Nah, mana contohnya? Kita angin ini. Oke, kita langsung ke dulu ke peta yang ini. Kita cari buktinya. Oke, neka ya. Darah halaman, bingung aku ini. Oke, 2, 3, 4, 5, 6. Buka halaman 6. Oh, al-qira'ah 'alal mayyit fi'lus salaf. Coba sudah lihat paling atas. Sudah? Oke. Nah nih kata kita buktina. Oke, dilihat buktinya. Wa rubbama yakuna, ini bukti-bukti bahwa sesungguhnya bacaan-bacaan orang yang yang masih hidup bermanfaat untuk orang yang udah meninggal dunia. Nah, ini buktinya neka. Awalan, pertama, hadhihi da'wa ghairu sahihah. Kalau ada yang bilang sesungguhnya perkara ngebaca Yasin, ngebaca Al-Quran, ngebaca Kulhu Fatihah, bacaan Al-Ikhlas untuk yang meninggal dunia itu bid'ah, maka ini dalilnya. Pertama, itu ghairu sahihah. Itu enggak benar. Kenapa? Li'annaha kanat fi zamanil Imam Ahmad wa huwa minas salaf. Karena di zaman Imam Ahmad bin Hambal itu pernah terjadi hal yang sama. Tetapi kemudian Imam Ahmad bin Hambal kalau bahasa jamak taitino, pernahlah ada suatu imam mengatakan bahwa bacaan tipe orang yang udah meninggal dunia itu katanya bacaannya nggak benar, dia nyampe. Lagu Imam Ahmad bin Hambal ngasih tahu, oh ada dalilnya loh, ini disebutin dalilnya. Sehingga disebutin dalil itu, oh ulama itu mengatakan, oh nak aja sampai kana. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua, sebenarnya luwe mundik tengah ini kitab ini aja nanti kita sampaikan yang lainnya selain kitab ini. Thanian, law salima adamu fi'li salaf laha la yalzam minhu al-man' al-khas lil mudai fa adamu fi'lihim laha laysa bidalilin. Nah, begini, ada banyak dalil-dalil yang lain lah. Nah, kita sebut aja dalil yang lain. Insyaallah ada dalam kitab ini lagu niku tuh halaman pira tau nah. Bara sudah kata-kata yang ya. Kan li sopo riwayat tuh dijelasin bahwa baginda Rasul tuh lewat di suatu tempat. Ketika lewat di suatu tempat, saya sering nyampaikan ini. Ternyata baginda Rasul kudanya mogok kuda beliau. Mulai kan darah dengan ngadu mobil. Ya wah kuda kalau dengan atau unta. Ternyata ditanya baginda Rasul, kok ini mogok nggak mau jalan tuh untanya? Kenapa? Oh ternyata unta ini ngelihat orang lagi disiksa dalam kubur.
Jadi semua makhluk itu tahu orangnya lagi disiksa dalam kubur, seluruh makhluk, kecuali dua, jin dan manusia. Seandainya kita tahu orang lagi disiksa dalam kubur, sandara angan temangan, menggalang zikir doang, goyo nih, pocun temangan kan. Nah, kenapa? Oh, ternyata beda. Yang pada kita itu dengan siwah mati apa rana? Mati suri namanya itu. Mati semendak hidup di malak no. 10 jam karena dia mati, hidup lagi. Cerita angno, kuna siwah mati dan lain sebagainya. Biasanya semakin pacu dengan singeno. Kenapa? Karena dikasih lihat oleh Allah Ta'ala bagaimana orang-orang disiksa dalam kubur. Nah, termasuklah yang lihat orang disiksa dalam kubur itu pada saat itu adalah jaran ini. Dilihat orang lain disiksa dalam kubur. Setelah itu baginda Rasul, tahu nggak sahabat apa yang mengazab mereka? Oh, yang satu diazab kenapa? Nggak benar caranya masuk kencing. Dua kan dengan ini kan. Dua yang di apa namanya? Dua yang disiksa dalam kubur. Yang satu nggak benar caranya masuk kencing. Yang satunya yamshi 'alan namimah, suka bergosip. Saya kira. Tidak. Ini jangan ada gotok lain karena gosipang nih. Suka bergosip. Setelah itu baginda Rasul ngambil pelapah kurma. Pelapah kurma ini ditancapkan di atas kubur orang tersebut. Tak. Ada dua nah. Jadi ditancapkan ke satu ini, ke satu ini. Apa kata baginda Rasul? Ini orang ini akan diampuni dosa salahnya oleh Allah malam yaibasa, selama ini pelapa kurma ini selama hidup, selama itu akan diampuni dosa salah orang yang dalam kubur yang lagi disiksa. Artinya apa? Coba, sebatang kurma doang yang ditancepin sama baginda Rasul di dua kubur itu, ini ia bermanfaat bagi orang yang udah meninggal dunia. Apalagi bacaan yang kita baca. Paham sih kira-kira ini? Pelapak kurma doang tertancepan si baginda Rasul selama itu hidup. Kenapa? Karena kan kita dengar tahu dalam Al-Quran, sesungguhnya semua yang di muka bumi ini itu kan dia berzikir. Walakin la tafqahuna tasbihahum, katanya dalam Al-Quran. Lagu ne tafaham kapan dan ngumbe angkuna berzikir. Selama dia hidup berarti pelapah kurma itu selama itu zikir. Karena zikir pelapah kurma itu bisa meringankan siksa dari orang yang di dalam kubur. Berarti bacaan kan zikir itu berfaedah kan zikir itu berarti. Ini siapa yang berzikir? Dengan si mati apa dengan lain? Lain, kan ini dengan ini. Nah, sesuatu yang lain. Artinya, oh ternyata amal orang lain juga bermanfaat bagi orang yang udah meninggal dunia. Tidak sekedar yang dilakukan untuk dia aja, tetapi kemudian ada perkara-perkara oh bermanfaat juga untuk orang meninggal dunia sekalipun udah meninggal dunia. Paham sudah kira-kira seperti ini? Nah, ini yang pertama kurang lebih. Kedua, dalil yang kedua. Nah, di sini insya Allah ada. Dalam hadis yang mengatakan idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu, mana kan toto kalau apa anu illa min thalathin, ini ayat ini no ulah doang itu nih, tapi nggak apa-apa, nanti sudah peta mesa-mesa. Oke, dua udah sudah temuin itu. Mana? Oh, baru ada peta balik. Itu kan dijelasin apabila orang udah meninggal dunia, anak Adam udah meninggal dunia, in qata'a amalu, terputus amal ibadahnya. Ingat, yang terputus itu amal ibadahnya. Ingat, maksudnya apa? Terputus dia nggak boleh dina kanggo dina bu sembahyang mampu menuah mati. Nggak bisa dia berzakat, nggak bisa bersedekah, nggak bisa nuntut ilmu lagi kalau udah meninggal dunia. Tapi kata para ulama, arah doang ini. Nah,
Yang terputus itu amalnya. Dan benar, orang kalau udah meninggal dunia dia mungkin sembahyang. Makanya waktu itu ada TGB waktu itu ketika takziah di Jakarta waktu itu. Apa katanya orang itu, ibu itu berdoa. Kiai katanya nyuruh TGB minta tolong. Doain ya suami saya agak nepacu sembahyang dalam kubur. Mana? Alhamdulillah. Ya Allah, Kiai katanya doain ya suami saya supaya dia itu rajin salat dalam kubur. Maksud hadis ini memang orang kalau udah meninggal dunia nggak dapat apapun, nggak bisa amal soleh lagi, benar. Tetapi nah ini yang dimaksud dengan hadis itu nggak boleh, nggak bisa orang yang udah meninggal dunia salat lagi. Tetapi hadis ini tidak menyebutkan adamu intifa'il amal. Dena kanggo sembayang, lagu dena kanggo beramal soleh, tetapi tidak mengatakan tidak bermanfaat amal orang lain untuk dia. Dena nganongkat hadisna, cuman dengan si mateno dena bau beramal malik, benar. Tetapi tidak menafikan manfaat amal orang lain untuk yang udah meninggal dunia. No, ya apa nang coba kah kita lihat. Si pertama apa mana? Shadaqatin jariyah. Kedua au ilmin yuntafa'u bihi. Nah, kalau yang ini kan dia sendiri yang ngelakuin. Yang ketiga, apa ngana? Awaladin salihin yad'u lahu. Waladin berarti anak. Oh, di sini nih ada pembahasan yang lumayan inilah. Anak di sini menggunakan marifat apa nakirah? Hah? Waladin. Nakirah apa marifat? Marifat apa nakirah? Marifat. Oh, nakirah lah hebat. Nah, berarti maksudnya tene anak sei-sei. Yang penting itu ngedoain kita. Dah kak misalnya ada orang nggak punya anak, lagu arah anak angkatnya, angkat-angkatnya jadi anaknya. Anak angkat, paham sih kan anak angkat sih dia ini. No, jadi anak angkatnya didoain untuk meninggal dunia bermanfaat juga. Ada misalnya dia punya muridnya jadi orang soleh, didoain gurunya, bukan anak aslinya, jadi. Nah, apalagi anak temesa. Lagu ida kan dia yang anak nih, itu aja wah tuh deh. Nah, apalagi anak temesa. Nah, anak ini sama orang tuanya, ini kira-kira beda apa sama? Kan udah bingung. Beda apa sama? Beda. Yang berdoa ini orang yang udah mati atau yang masih hidup? Masih hidup. Artinya apa? Oh, ternyata dalam hadis itu dijelaskan ternyata doa orang lain bermanfaat juga untuk orang yang udah meninggal dunia. Mau kan? Tahu kedua dalil nasi kedua. Nah, jadi jangan jangan tertipu langsung jangan, dilihat dulu hadis-hadis yang lain. Nah, kemudian dalil yang berikutnya dalam Quran kan dijelasin wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara, dalam surah Isra. Nah, Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala syifa, jadi obat. Ada syifa leite? Hah? Ida jemasa ada syifa? Ada di Mesir itu kita punya teman orang Jakarta namanya Syifa. Mama kana ini. Lu Syifa arana teu terang mulai Lombok jenina nganta. Syifa warahmatun, dan jadi rahmat lil mu'minin. Oke. Mukminin ini berarti mukminin leite ini secara umum. Baik dia mukmin ketika masih hidup sampai mati tetap jadi mukmin. Berarti ayat ini menjelaskan bahwa rahmatnya Quran itu bukan untuk yang membacanya aja, tetapi sekalipun kalau udah meninggal dunia
tetap ya mau rahmat dengan si niatang untuk dibacain apapun dari Al-Quran. Kenapa? Karena statusnya tetap masih jadi dengan mukmin, tetap ya mau rahmat dari apa yang kita baca. Kira paham sih dengki endek nih? Paham sih dah pendek nih? Undi ngerangka. Paham sih dah? Jangan target lah. Oh muka sih gitu-gitu target amat. Biasa, santai ya. Jadi sekali lagi ayat ini ngejelasin bahwa Al-Quran itu jadi obat untuk siapa aja, jadi rahmat untuk orang-orang mukmin. Nah, kan nangka Quran ini tetap menjadi rahmat untuk dengan mukmin, baik na masih hidup ataupun na udah meninggal dunia. Artinya apa? Kalau kita baca Quran untuk orang yang meninggal dunia, tetap menjadi rahmat untuk ia siwah mati. Berarti bermanfaat bacaan Quran yang kita baca terhadap orang-orang yang sudah meninggal dunia. Daka ni tembacana yaitu li kuburna. Tetap na bermanfaat, tetap menjadi rahmat. Ya ampun, kadang coba lihat ketika orang baca zikir no, biasanya kulhunya berapa kali? Telu. Silain kan sekali-sekali. Kenapa? Oh, supaya kan kita tahu kalau orang baca kulhu telu kali pahalanya apa? Khotamin Quran. Itu kita sampaikan kemudian kepada yang udah meninggal dunia. Sampai yang tiba orang yang udah meninggal dunia, dapat mereka elen-elen dari pahala itu. Berarti munta baca telu kali, berarti pahalanya yang sampai itu pahala seperti khotam Quran bagi orang yang udah meninggal dunia. Yang pun telu kali dengan girang baca kulhu ketika arak dengan tahlilan dan lain sebagainya. Nah, itu kurang lebih. Kemudian dalil berikutnya, ketika orang sholat mayit, apa bacaan dengan sembahyang mayit? Pertama apa bacaan ta? Apa? Fatihah. Kedua, salawat. Ketiga, doa untuk orang yang sudah meninggal dunia. Nah, kemudian yang keempat, doa untuk semua. Wah, sudah sholat mayit tidak? Hah? Sudah? Si mama harus tahu. Ayah arak batur kune mahat. Kamat dulu, mana suruhna kamat. Kan kamat itu kan? Kamat ya Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kan dengan mana kamat papa dengan mati kan beda. Sallu ala dil janazah. Mana kan dengan? Ya je kamat ya kana inur aja. Kamat jam Allahu Akbar kana diterere itu kali mudi itu sama. Oh ilah di tengah dua jemaah tempo jama dia nama melu sembayang bait. Oh aku kira aku lain papa aku mahat woi idap tuh kan woi temangan kan. Nah, jadinya jangan begitu loh ilah jama itu. Makanya dibaca di kitab At-Taqrirah As-Sadida itu kan ada nanti ada salat yang punya azan, ada salat enggak punya azan, punya iqamah doang. Ada salat nggak punya azan, nggak punya iqamah, tapi punya nida. Ada salat nggak punya apa-apa, sembayang wah. Ada. Misalnya sembayang rawatib, kan nggak punya iqamah, sembayang wah. Sembayang yang nggak punya iqamah, nggak punya azan, mana dia? Sembayang mayit, badayangnya nida, panggilan. Atau sembayang Idul Fitri, Idul Adha, ya. Atau sholat tarawih. Oh, sembahyang tarawih kan qadir kan no? Walau sing qadir kan. Qadir dong boleh ongkat. Neuras jangan ini doang lemas. Kalau di tingkat 1 alhamdulillah sudah saya sampaikan dalil-dalil kenapa orang qadir itu. Oh, sudah yang lain harus tahu. Karena lebih ente kira mau kudu sih no. Kan? Allah minallahi wa ni'mah. Mana no? Atau mungkin di rumah sida salawat yang dibaca itu harus tahu dalilnya. Nah sehingga ngono. Karena kadang-kadang dia tahu dalilnya milu-milu wah ngono. Nah, kalau sida jangan begitu-gitu. Nah ketika salat mayit itu hendaknya
Kan yang ngebaca itu, yang kita baca yang ketiga itu apa? Bacaan untuk orang yang meninggal dunia. Baca yang tiya Allahumma ufir lahu, muna mama muna nina Allah maghfir laha, muna luwe muna dua ara nganu undah macam nina mama mati apa karena Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu. Enak tau ya. Karu tercekat nau sarap kan, yang mama hu, yang nina ha, muna mama huma, ya jende Allah maghfir lahu ha. Dendeng anu sini. Dari ida apa tuh, dari teman-teman senat itu kan yang banin udah ya, tahu ida mandi yang mayit bisa ada udah pelatihan kan. Nah, yang banat kemarin ada yang minta pinangnya pelatihan mandi mayit si banat enda. Lagu ndak kita mandiangnya. Doang. Nah, si banat no. Karena penting itu. Benar. Saya kadang ikut-ikutan aja mandi yang mayit ya sambil kita belajar. Nah, jadi ikut-ikutan dulu lah. Nanti ada yang kelirunya, jangan semprak dengan toa itu, jangan dipelan-pelanin sesuai dengan apa yang kita ketahui. Jadi minta tolong nanti mungkin senat yang berikutnya adakan juga untuk yang banat bagaimana tajhizul janazah, mulai dari mandikan, mengkafani, kemudian mensolatkan. Tahu endah itu sinina dia nang umbe-umbe. Nah, jadi nenek nama doang. Nah, sinina juga penting untuk ketahui dan penting untuk tahu endah ino. Nah, itu. Kemudian sekali lagi berikutnya ketika tahiyat, ketika takbir ketelu, maka kita berdoa untuk orang yang udah meninggal dunia. Yang berdoa itu siapa? Orang lain atau si mate ini? Orang lain. Berarti sampai doa anta pendek. Sampai amun dena sampai tulak ke sembahyang mayit. Lah gua andengan ini jendi dena milih pengen belain sino ngana. Oh, tapi kalau di salat mayit sampai, maka doa kapanpun untuk orang yang udah meninggal dunia itu juga hukumnya sampai bau endah sih. Nah, artinya apa? Oh, ternyata ayat yang tadi itu menjelaskan deknia makna si sebenarnya, artinya bukan sekedar amal-amal yang dilakuin untuk oleh orang yang meninggal dunia aja yang bermanfaat untuk dirinya, tetapi ada amalan orang lain untuk dia diniatkan untuk orang yang meninggal dunia, ternyata itu juga bermanfaat untuk orang yang udah meninggal dunia. Nah, jadi ini kurang lebih beberapa dalil yang dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, adapun nanti ada pendapat-pendapat bagaimana kemudian dijelasin di sini. Oh, kadang itu maknanya katanya begini. Itu nanti sudah baca di awal-awal itu ya. Makna dari wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Apa aja kenana sino? Oh, nanti di sana dijelasin. Nah, itu kurang lebih. Nah, berikutnya kita langsung ke kita yang ini dulu nih. Kalamun tabaca na sake-sake ini dia nagin bui pelati tu boleh bare nih. Tawfiq an-nusus al-fiqhiyah. Nah, sudah baca antu dia ada di atas tuh 2, 3, 4, 5, 6. Halaman 10 di atas itu ada Tawfiqun nusus al-fiqhiyah min madhahibil ulama fil mawdu'. Pendapat para ulama dalam mazhab fikih. Kira-kira para ulama itu pendapatnya bagaimana tentang ayat-ayat yang tadi? Apakah sampai atau tidak? Kemudian apa amal-amalan kita untuk orang yang sudah meninggal dunia. Nah, ini kata kita ya. Nah, yang pertama, dia sudah temuin? Coba dilihat. Jadi kalau saya simpulkan yang pertama, semua mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, semua ini mengatakan ternyata amal orang yang masih hidup sampai dah bermanfaat untuk orang yang meninggal dunia, kecuali pendapat Mu'tazilah.
Ya doang di nang-nang sampai apa yang kita hadiahkan untuk orang yang meninggal dunia. Ya doang anak dina sampai. Nah, dan beberapa orang yang menganggap dirinya singenang dia sampai. Kan orang yang anu. Sudah tahulah maksud saya, itulah nyebut dah. Kita live ini baca itu dengan bareng. Tuh, pertama lihat taufiqun nusus madhabil Hanafiyah. Madhab Hanafi. Apa katanya? Qala al-imamul allamah al-Marghainani fi awwal babil haji 'anil ghairi min hadayatihi ma nasahuna. Jadi dijelasin ada salah satu ulama, itu ulama dari mazhab Hanafi. Apa katanya? Ini pendapatnya. Al-aslu fi hadzal babi anna al-insana lahu ay yaj'ala thawaba 'amalihi li ghairihi salatan aw shauman aw shadaqatan aw ghairaha 'inda ahli sunnah wal jamaah lima ruya 'anil nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, beliau mengambil dalil ada hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu ternyata dijelasin, oh ternyata amal orang yang masih hidup untuk meninggal dunia. Nih pendapatnya dalam mazhab Imam Hanafi. Apa ngana? Annahu dhaha bikabshaini amlahaini ahaduhuma an nafsihi wal akhar an ummatihi mimman aqarra biwahdaniyatillah wa syuhida lahu bil balagh. No. Baginda Rasul di sebuah waktu nyembelih korban. Apa sembelihnya? Bembe. Nah, bembe ini kambing. Oh, pada bembe sama kambing. Kambing ini gagah, putih loh, gagah kah? Yang satunya diniatin untuk diri beliau, yang satunya diniatin untuk umat beliau. Nah, kalau yang satu untuk beliau kan udah aman. Artinya yang gawe pegoyan untuk dirinya baginda Rasul. Yang satu lagi itu diniatkan untuk umat beliau. Untuk umat beliau baik yang masih hidup ataupun yang udah meninggal dunia. Seandainya sesembelihan kambing itu, korban kambing itu tidak sampai kepada umatnya, naulah kegen ngorbanang itu si baginda Rasul. Tetapi dia sampai, makanya beliau lakuin. Paham sudah kira-kira? Berarti pahala ngorban untuk kita itu dilakuin oleh baginda Rasul. Oh ternyata pahalanya sampai. Yang ngelakuin lain, yang dapat lain. Berarti amalan dengan lain bau bermanfaat untuk orang yang udah meninggal dunia. Paham sudah kira-kira? Nah, ini kurang lebih. Oh, makanya baginda Rasul nyembelihnya 2. No, jadi nanti awal-awal ngorban kan sudah harus paham ya bab ngorban-ngorban itu. Nah, jadi kan ada orang ngorban pakai kambing, pakai sapi. Ini lebih afdal. Sapi atau kambing? Hah? Ini kambing, ini sapi mana? Kambing lebih afdal. Hah? Oh, ternyata dijelasin. Kalau dari segi banyaknya darahnya, maka yang lebih afdal, kan sampi, kan jasa kayak sampi lawannya berapa? 7 kambing. Belo yang darahnya 7 kambing atau 6 sampi? Oh, tuh. Tapi kalau dari segi banyak dagingnya, yang menang mana? Sapi. Oh, kanggo tengorban kecil? Hah? Kanggo bende? Kecil korbannya. No, sang dara kana sampina manukna luwele balik ya korban. Boleh apa enggak? Hah? Boleh menurut Imam Abdullah bin Abbas, sahabat kanggo. Lagu ini bagi dengan si melet ngorban, lagu ini narana kadung ngorban. Manukna luwele balik, inubitna sakit korban. Boleh. Lagu ini ida jana. Kalau kita jangan, nggak bisa. Nah, ini dalilnya. Satu aja ya. Nanti selebihnya sudah baca sendiri. Tuh, lihat setelahnya. Waqad kataba alaihi muhaqqiq al-Kamal Ibnu Alham fi Fathil Qadir.
kita batu dijelasin tuh mulakhasuhu annal mu'tazilah khalafu fi kullil ibadat tuh ay mana'u usul thawabiha lil ghairi wa dzakara shibhatuhum wa ajaba anha tuh yang mengatakan tidak boleh, tidak sampai amalan orang-orang yang masih hidup, orang lain bagi yang meninggal dunia, ternyata itu pendapat Mu'tazilah. Oh, jadi ini nih, berarti menurut mazhab Imam Hanafi sampai apa tidak? Sampai. Oke, nanti selebihnya sudah baca ya. Oke, berikutnya tawfiqu nususi madhabil malikiyah, dibaca nanti. Nah, dilihat. Tuh, ada ternyata dalil yang tadi. Apa katanya? Qala al-Imam al-Qadhi Abu al-Fadl Iyad fi syarhihi ala sahih Muslim fi hadithil jaridataini 'inda qawli sallallahu alaihi wa alihi wasallam la'allahu yukhaffif anhuma ma damat rutbataini. Tuh, hadis yang menjelaskan seperti yang tadi. Baginda Rasul menancapkan. Ini dalam mazhab Hanafi. Mazhab apa? Maliki. Kalau tadi dalilnya yang dikuatin sama mazhab Hanafi beda. Dalil dari mazhab Maliki yang dikuatin yang ini. Kalau dalam mazhab Imam Maliki mengatakan dalil yang dikuatkan itu pendapat Imam dalam satu riwayat yang bahwa baginda Rasul menancapkan seperti yang tadi itu, menancapkan pelepah kurma. Selama ini basah, maka selama itu orang-orang tersebut yang disiksa kuburnya bakalan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata ini? Dijelasin. Akhadhal ulama'u min hadza istihbab qira'atil Qur'an 'alal mayyit li'annahu idza khaffafa 'anhu bi tasbihil jaridataini wa huma jamadun fa qira'atul Qur'ani aula. Mana? Kalau tasbihnya Rana bro? Pepohonan aja bisa meringankan azab kubur bagi yang meninggal dunia, maka apalagi bacaan Quran itasi masih hidup untuk yang meninggal dunia. Paham sudah kira-kira mana lebih afdal? Tasbih apa baca Quran? Tasbih atau baca Quran? Hah? Baca Quran. Ini tasbih. Mana? Baca Quran. Afdal. Nah, sehingga amun tasbih doang bau ya sampai bermanfaat, ada asarnya bagi yang meninggal dunia, apalagi bacaan Quran. Nah, itu yang dikuatin sama mazhab Maliki. Oke. Berikutnya. Manjuran ini tok ada mazhab Hanafi, ini aran paman Quran Hanafi ini. Maliki ini aran papuku. Nah, ke mazhab Syafi'i maka kengkuarannya no. Hebat dengan panawinan. Lagu Ahmad bin Hambal jendara, lagu Quran Ahmad kan. Berikutnya. Kenapa sih ini? Tentu ini aja ketuaan be kana silengan tau ya ini tau neso. Papu Maliki ngana papu teh no papu kakak. Kakak lengan papu teh no. Kalau dari papu saya namanya Ahmad Syafi'i. Kalau amak kakangku Syafi'i rana, pamanta rana Hanafi. Amangku doang lain. Nah, tahu baca lagi Tawfiqun Nawawi li nusus Syafi'iyah. Imam Nawawi menjelaskan. Hebat ini. Qala al-Imam an-Nawawi wa yustahabbu liz-za'ir ya'ni za'irul qabr, za'irul qubur an yusallima 'ala al-maqabir wa yad'u liman yazuruhu wa li jami' ahli al-maqbarah. Tuh. Imam Nawawi ini yang tadi kan udah mazhaban Hanafi udah, mazhab Maliki udah, sekarang mazhab Syafi'i. Imam Nawawi mengatakan disunnahkan bagi orang yang ke kubur, disunnahkan bersalam. Apa kata salam sama tanah kubur? Assalamualaikum. Terus ya ahlad diyar. Terus enggak nah? Hah? Apa? Apa juga bacanya bukan di kubur? Salam, enggak? Jangan. Kayak ada tuh teman kita di rumah ada batu-batur geng-geng pajang itu. Saya pernah sampaikan di teman-teman tingkat 1. Itu hebat dia. Atau ongkatnya berniat mandi wajib. Apa kada berniat mandi wajib ke? Apa kan niat ada coba ide si mama?
Apa? Oh, yakin bisa insya Allah. Yang mana tahu nggak? Pasti tahu, harus udah tahu. Soalnya darah tamu bulanan dah. Nah, amunia dia nak tahu ongkatna. Apa ongkatna? Ku mandi wajib ya Allah. Ini niatna. Nah, tuh kan? Sudah jangan gitu dong. Ke kubur, assalamualaikum kubur, jangan. Kan kalau kita neng kubur itu apa kata? Assalamualaikum ya ahlad diyar wa nahnu insyaallah bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Di sana kan ada salam. Salam itu doa bagi orang yang udah meninggal dunia. Semoga keselamatan untuk kalian wahai penghuni kubur. Wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Semua kami yang di sini itu bakalan menyusul. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kami mohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian semoga diberikan afiyah. Doa apa tidak? Doa. Nah, baginda Rasul Imam Nawawi menjelaskan kalau kita ke kubur disunahkan berdoa, mengucapin salam. Itu berdoa untuk orang yang dikubur. Berarti ini ada indikasi doa kita untuk orang yang udah meninggal dunia. Berarti amun dia sampai, dia mungkin aja kita berdoa tiba kubur si baginda Nabi. Tapi karena sampai, makanya kita disunahkan berdoa ketika masuk kubur. Nah, jadi paham sudah kira-kira? Oh, berarti doa kita untuk orang yang udah mati itu sampai. Nah, ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Oke, berikutnya menurut mazhab Imam Hambali. Oh, dijelasin qala al-Imam Wafiquddin Abu Muhammad Abdullah ibn Qudamah. Nah, ini Imam Ibnul Qudamah ini punya kitab namanya Al-Majmu'. Itu dijelasin. Apa kata beliau? Wa ayyu qurbatin fa'alaha wa ja'ala thawabaha lil mayyitil muslim nafa'ahu dzalika insyaallah taala. Apa kata beliau? Imam Ibnul Qudamah menjelaskan, apapun amalan-amalan, yang penting amalan tersebut amalan yang sifatnya kebaikan. Nah, amalan yang sifatnya pendekatan kepada Allah, baik itu doa, baik itu istighfar, baik itu sedekah, wa adaul wajibat, fala a'lamu fi khilafan idza kanatil wajibatu ma yadkhuluhun niyabah. Nah, apa katanya beliau? Saya tidak menemukan ada khilaf di antara pandangan para ulama bahwa perkara-perkara amal ibadah, pendekatan-pendekatan kepada Allah, saya tidak menemukan ada khilaf daripada ulama. Artinya apa? So, yang saya ketahui ternyata para ulama itu berpendapat apa yang dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup untuk orang yang sudah meninggal dunia berupa amal-amal soleh diniatkan untuk orang meninggal dunia, ternyata itu sampai tidak ada khilaf, kata beliau. Ini dalam mazhab Imam Hambali. Berarti Hanafi sudah, kemudian Syafi'i Maliki sudah. Nanti selebihnya sudah baca ulang. Kemudian dari Syafi'i sudah, Hambali sudah. Berarti 4 mazhab ini sepakat bahwa amalan orang-orang yang masih hidup untuk orang yang sudah meninggal dunia itu sampai dan bisa dinikmati manfaatnya untuk orang yang sudah meninggal dunia. Oke, berarti aman. Oh, ini turut kita. Nah, berikutnya kita langsung ke Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, sudah lihat. Coba cari setelahnya. Tahqiqus Syekh Ibnu Taimiyah fil Mawdu'. Coba dilihat. Udah temuin itu? Udah? Oke. Bagaimana pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Sudah tahu kan yang mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Ini salah satu imam yang luar biasa. Beliau ini pintar, cerdas, hebat, luar biasa. Tapi satu, nggak punya guru. Dia bedang guru beliau. Beliau ini meninggal dunia nggak merari, jomblo. Tapi jangan ada yang bilang gitu, tengenu itu masih kan. Dengan beliau beda.
Beliau nggak nikah itu bukan karena nggak laku, enggak, tapi mikirin umat. Udah berpikir anda pada kalau kita nikah lah. Nah, apa pendapat beliau? Nih, apa katanya? Ternyata beliau juga mengatakan, man i'taqada annal insana la yantafi'u illa bi'amali faqad kharaqal ijma' wa dhalika batilun min wujuhin katsira. Kalau ada pendapat yang mengatakan bahwa amalan orang lain untuk yang udah meninggal dunia itu tidak sampai, maka itu pendapat yang keliru dan pendapat yang batil, pendapat yang batal, pendapat si salah. Kenapa? Beberapa dalil beliau ungkapkan di sini. Kurang lebih dalilnya ada sekitar 21 dalil beliau ungkapkan bahwa apa yang kita lakukan itu sampai untuk yang meninggal dunia. Satu, apa kata beliau? Annal insana yantafi'u bidu'a'i ghairihi wa huwa intifa'u bi'amalil ghair. Bukankah orang itu bermanfaat doanya untuk orang-orang yang lain? Kan baginda Rasul bilang salah satu doa yang paling cepat mujarab adalah ad-du'a min dhahril ghaib. Doa orang yang gak saling lihat. Misalnya doa yang teh sama tonjarin teh si jauh gak kita lihat di Malaysia, itu cepat dikabulin. Kenapa? Karena itu menandakan kita saling cinta, saling kangen karena Allah Ta'ala. Kata Imam Al-Ghazali, apa kata beliau? Yang paling jauh adalah orang yang dikubur. Jauh, rapat lagu jauh ini. Misalnya kubur kamu nih rapat kubur lete. Kalau itu ya lumayan jauh, tapi itu dekat. Nah, kayaknya lebih dekat lah di rumah itu daripada di Malaysia. Tetapi kemudian kata Imam Ghazali, ini sih paling jauh. Kenapa? Karena udah beda alam. Kok beda? Di kubur, beda. Kalau di sini kan ada lampu-lampu, kalau di kubur ada nggak? Nggak ada, tapi beda. Kalau di Mesir itu demen kita mati di Mesir karena. Kenapa? Kuburnya bedang dila. Jadi kayaknya malaikat Munkar Nakir bedang dila karena bertanya itu. Saya pernah ikut pemakaman di Mesir. Jadi kalam-kalamnya itu malam kan pemakaman. Ternyata sama tablanya apa bahasa Antara? Sama petinya dimasukin. Jadi waktu itu, jadi kalau di sana itu satu kubur itu kadang 15-10 orang isinya. Mono aja tolang-tolang baru ada kuburan malak. Jadi kubur itu punya ruangan, kemudian punya dila. Makanya waktu itu malam-malam kami ke kubur, ternyata kami lihat ternyata orang-orang yang pemakaman itu tamangna mayit sini ngono barang tablana ngadu dila ya. Yang potongan uruan tadahli itu aja rada-rada mai kena malaikat Munkar Nakir. Kenapa? Pada yang dila malaikat beketoan li itu. Umur itu ini kan seram. Bena tutup loh ini loh. Mari. Nong kata dari atas kuburan itu bani. Apalagi dalam kubur bena panas luar biasa. Nah, berikutnya. Tsaniha. Tuh, yang kedua. Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam yashfa'u li ahli al-mawqif fil hisab thumma li ahli al-jannah fi dukhuliha thumma ahli al-kaba'ir fil khuruji minan nar wa hadha intifa'u bi'amalil ghair. Kan nanti di akhirat tuh baginda Rasul ngasih syafaat bagi orang-orang yang dikehendaki sama beliau. Yang ngasih siapa? Baginda Rasul. Yang dikasih siapa? Orang lain. Berarti bermanfaat enggak orang lain untuk orang lain? Bermanfaat. Nah, iya dalilnya apa siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Oke. Berikutnya, yang keempat, yang ketiga nanti sudah baca ulang. Annal malaikata yad'u wa yastaghfiru liman fil ardi wa dzalika intifa'u bi'amalil ghair. Malaikat itu kan biasanya beristighfar, berdoa. Kan dijelasin tuh, itu dijelasin sungguhnya orang yang alim itu, orang berilmu itu malaikat itu beristighfar untuk dia dengan si alim soleh ini beristighfar. Nah, ini yang istighfar siapa? Malaikat. Yang diistighfarkan siapa? Manusia. Berarti malaikat sama manusia pada apa beda? Beda. Berarti manfaat dong pekerjaan orang lain untuk orang lain bermanfaat. No. Sampai berikutnya nanti sudah baca. Ini ada kurang lebih 21 dalil tentang perkara tersebut di
dikatakan dan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu At-Taimiyah. Itu ada dalam fatwa beliau. Oke, sampai sini dulu ya. Berikutnya masih banyak ini. Mulai jana jemaah endah. Logoan kan orang gawen tah. Mohon maaf ini teman-teman idarah, teman-teman senat. Mulai jana jemaah terlanjutan nih logoan. Saya ada acara besok. Nah, ayo ada yang sudah tanyakan? Silakan. Bisa